Malam itu langit Jakarta tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, menutup cahaya bulan yang seharusnya menemani jalanan. Hujan turun deras sejak petang, membasahi aspal yang berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Di tengah lalu lintas yang mulai sepi, seorang pria bernama Raka mengendarai motornya dengan pelan. Jaket kerjanya sudah basah, dan matanya terlihat sayu karena kelelahan setelah lembur di rumah sakit tempat ia bekerja sebagai staf administrasi. Raka menatap kaca helmnya yang mulai berembun. Sesekali ia mengelapnya dengan tangan kiri, berharap pandangannya lebih jelas. Di kepalanya berputar kenangan lama, kenangan tentang seorang wanita bernama Alia. 2 tahun sudah berlalu sejak kebakaran itu, namun suara tangis dan panggilan terakhir istrinya masih terdengar di telinganya. Raka tak pernah benar-benar yakin apakah Alia telah pergi untuk selamanya. Yang tersisa hanyalah foto lusuh di dompet dan doa yang ia bisikkan setiap malam. Dentum petir memecah langit. Seketika pandangan Raka terganggu oleh cahaya lampu mobil dari arah berlawanan. Ia menutup mata sesaat, ban motornya tergelincir di jalan licin, tubuhnya terhempas keras ke aspal. Suara rem mobil terdengar memekik, diikuti hujan yang semakin deras. Dunia seolah memudar di hadapannya. Dan yang terakhir ia ingat hanyalah aroma tanah basah serta dinginnya malam yang menyelimuti tubuhnya. Beberapa menit kemudian, di bawah payung besar, seorang wanita berlari tergesa mendekatinya. Seragam putihnya basah kuyup, rambutnya terlepas sebagian dari jilbab yang sudah lembab. Ia berjongkok, memeriksa denyut nadi Raka, lalu menatap sopir ambulans di belakangnya. "Cepat! Dia masih hidup. Tolong angkat dengan hati-hati." Suara itu lembut namun tegas. Mata wanita itu menatap wajah Raka lama sekali, seolah mencoba mengenali seseorang dari masa yang jauh. Raka dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketika kesadarannya perlahan kembali, suara detak mesin monitor terdengar samar di telinganya. Matanya berat, tapi perlahan terbuka. Ia melihat sosok wanita berjilbab sedang mengganti perban di tangannya. Sinar lampu menyoroti wajah lembut itu. Tatapannya teduh, dan senyumnya menenangkan. "Anda sudah sadar, Pak Raka. Jangan banyak bergerak dulu, ya. Luka di bahu kiri masih cukup dalam," ucapnya lembut. Raka menatap lama, mencoba memahami siapa wanita itu. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara. Suaranya, nada lembutnya, seperti deja vu. "Siapa? Siapa nama suster?" tanyanya pelan. Wanita itu tersenyum tipis. "Nadia. Nama saya Nadia." Nama itu meluncur pelan, tapi menghentak dada Raka. Ia menatap lebih lama, namun wajah itu terasa asing sekaligus akrab. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa sesak mendadak. Seolah ada kenangan lama yang berusaha muncul di antara kabut pikirannya. Hari-hari berikutnya, Raka menjalani perawatan di ruang rawat inap. Setiap pagi, Nadia datang mengganti perban, memeriksa suhu tubuh, dan menanyakan kondisinya. Ia selalu tersenyum, selalu sabar, dan seolah tahu kapan Raka sedang ingin bicara atau hanya ingin diam. Di sela waktu, mereka kadang berbincang ringan tentang cuaca atau makanan rumah sakit yang hambar. Namun di balik percakapan sederhana itu, ada sesuatu yang aneh. Rasa hangat yang mulai tumbuh di hati Raka, tapi juga rasa takut yang ia sendiri tak pahami. Suatu malam, hujan kembali turun. Raka terbangun karena suara langkah lembut mendekat. Nadia datang membawa termos kecil berisi teh hangat. "Maaf, saya pikir Bapak belum tidur. Udara dingin sekali malam ini," ucapnya pelan sambil menuangkan teh ke gelas plastik. Raka tersenyum samar. "Terima kasih, Suster Nadia. Anda terlalu baik pada saya." Nadia hanya tersenyum, menatap cangkir itu lama sebelum meletakkannya di meja. Hujan di luar menetes di jendela, menimbulkan suara berirama. Raka memperhatikan wajah Nadia di bawah cahaya lampu kecil ruangan. Wajah itu, ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar. "Suster." "Ya, Pak Raka. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Pertanyaan itu membuat tangan Nadia berhenti di udara. Ia menunduk, mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin Bapak hanya salah ingat. Saya baru bertugas di sini setahun terakhir." Raka mengangguk pelan. Namun matanya tetap menatap lekat. Ada getaran aneh di suaranya, seperti sedang menahan sesuatu. Ketika Nadia keluar dari ruangan, Raka menarik napas panjang. Ia merasa aneh. Ada sesuatu di balik suara lembut suster itu.
Entah kenapa, ia merasa telah mendengar suara itu di tempat lain. Mungkin di masa lalu, di rumah kecilnya yang pernah hangus terbakar bersama semua kenangan. Malam-malam berikutnya, Raka mulai memperhatikan Nadia diam-diam. Ia melihat cara suster itu membaca doa sebelum memberi obat, caranya tersenyum pada pasien lain, bahkan aroma lembut sabun di tangannya yang begitu familiar. Setiap hal kecil darinya mengingatkan Raka pada Alia. Tapi ia menolak berpikir terlalu jauh. Baginya, Alia sudah pergi. Ia tidak boleh terus menghidupkan bayangan masa lalu. Namun rasa penasaran itu tak mau hilang. Setiap kali Nadia datang, hati Raka berdebar tanpa alasan. Kadang ia menangkap tatapan suster itu yang terlihat sendu, seolah menyimpan cerita yang dalam. Di mata itu, Raka melihat sesuatu, rasa kehilangan yang sama seperti yang ia rasakan selama ini. Suatu sore, ketika Raka sedang memandangi hujan di balik jendela, Nadia datang membawa obat. Raka bertanya pelan, "Suster, mengapa memilih jadi perawat?" Nadia terdiam sejenak. "Karena saya ingin menolong orang yang pernah kehilangan harapan." Jawaban itu membuat Raka menoleh. Ia menatap wajahnya lama, hingga Nadia menunduk canggung. "Apakah suster pernah kehilangan seseorang juga?" Nadia tersenyum, tapi matanya bergetar. "Pernah. Tapi Tuhan menggantinya dengan kekuatan untuk bertahan." Setelah ia pergi, Raka menatap pintu yang tertutup. Di dadanya, sesuatu berdenyut pelan, antara rindu dan rasa takut. Nama Alia berputar di pikirannya, bersamaan dengan wajah Nadia yang terus membayang. Malam itu, sebelum tidur, Raka menggumam pelan, "Alia, kalau saja kau masih hidup, mungkin aku sudah bisa tersenyum lagi." Ia tidak tahu bahwa di balik pintu, Nadia berdiri diam. Air matanya jatuh perlahan, membasahi masker yang menutupi sebagian wajahnya. Ia memejamkan mata, berbisik lirih pada dirinya sendiri, "Andai kau tahu, Raka, aku tidak pernah pergi." Kalimat itu masih bergema di benak Nadia saat ia menatap pantulan wajahnya di cermin ruang perawat. Mata yang sembab, pipi yang dingin, dan luka samar di sisi leher yang dulu hampir merenggut nyawanya. Ia mengusap wajah dengan air, berusaha menghapus jejak air mata yang tak seharusnya terlihat oleh siapapun. Bagi semua orang, ia adalah suster Nadia, sosok tenang yang selalu tersenyum. Tapi di balik senyum itu, hatinya rapuh. Seperti kaca yang sewaktu-waktu bisa pecah hanya karena satu nama yang kembali disebut. Nama yang dulu begitu ia cintai, Raka. Di ruang perawatan, Raka masih terjaga. Hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Ia memejamkan mata. Namun bayangan suster itu terus menari di pikirannya. Ia mencoba menolak. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, suara lembut itu kembali terngiang, seakan membangunkan bagian jiwanya yang telah lama tertidur. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai jendela. Raka duduk bersandar, menatap pemandangan taman kecil rumah sakit. Dari balik kaca, ia melihat Nadia sedang berbicara dengan seorang pasien lanjut usia. Ia memijat tangan wanita itu dengan sabar, sambil sesekali tersenyum. Gerakan lembut itu, tatapan penuh empati itu, semuanya mengingatkan Raka pada seseorang yang dulu selalu memijat tangannya saat ia pulang kerja, sambil berkata lembut, "Kamu pasti lelah, biar aku bantu." Nadia menyadari pandangan itu. Ia berpura-pura tak melihat, tapi detak jantungnya berdebar lebih cepat. Setelah beberapa menit, ia berjalan mendekati ruangan Raka, membawa nampan berisi obat dan secangkir air putih. "Bagaimana perasaan Bapak pagi ini?" tanyanya pelan sambil meletakkan nampan di meja. Raka tersenyum. "Lebih baik. Terima kasih sudah terus mengurus saya, Suster." "Sudah tugas saya," jawabnya datar. Tapi ada getaran halus di ujung suaranya. Beberapa detik sunyi mengisi ruangan. Raka menatap wajah Nadia lama sekali. "Boleh saya bertanya sesuatu?" Nadia terdiam. "Tentu." Raka menarik napas pelan. "Suster, apakah pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti?" Pertanyaan itu mengguncang Nadia. Ia menatap lantai, berusaha menyembunyikan matanya yang mulai berkaca. "Pernah. Dan sampai sekarang saya belum benar-benar bisa melepaskannya." Raka menunduk. "Saya juga." Keheningan itu terasa panjang dan berat. Suara monitor detak jantung menjadi satu-satunya irama di antara dua jiwa yang terperangkap masa lalu.
Lalu tiba-tiba Nadia berdiri, menata kembali nampan di tangannya. "Maaf, saya harus lanjut bertugas." Ia berbalik cepat, namun langkahnya terhenti di depan pintu ketika mendengar Raka berkata lirih, "Saya kehilangan istri saya 2 tahun lalu. Namanya Alia." Langkah Nadia membeku. Tangannya gemetar. Ia ingin menoleh, tapi takut kehilangan kendali. Suaranya nyaris pecah saat berkata, "Saya turut berduka." Raka hanya mengangguk. Dia orang baik. Tidak ada hari yang saya lewati tanpa merindukannya. Nadia menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia berjalan pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, namun hatinya tertinggal di belakang. Siang itu, Nadia bersembunyi di ruang ganti perawat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Nafasnya tersengal, dada sesak. "Kenapa harus sekarang?" bisiknya. Ia tahu cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Tapi belum sekarang. Luka di hatinya masih basah. Ia belum siap menerima tatapan itu. Tatapan dari seseorang yang dulu melihat dirinya sebagai wanita sempurna. Sementara kini ia hanya punya bekas luka dan wajah yang tak sama lagi. Sementara itu, Raka duduk di ranjang, menatap jendela yang memantulkan bayangan dirinya. Ia memikirkan kata-kata Nadia, belum bisa melepaskannya. Entah kenapa, kalimat itu terasa seperti pesan yang diarahkan untuknya. Ia mengambil dompet dari meja dan membuka lipatan foto kecil di dalamnya. Wajah Alia tersenyum lembut di foto itu. Mata itu, senyum itu, begitu mirip dengan suster Nadia. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Tapi pikirannya menolak tenang. Malam berikutnya, Raka tidak bisa tidur. Pikirannya terus bergulat antara harapan dan logika. Ia memutuskan keluar kamar, berjalan perlahan menyusuri lorong rumah sakit. Lampu-lampu malam redup. Hanya beberapa perawat yang berjaga. Dari ujung koridor, ia melihat cahaya samar dari ruang perawat. Pintu sedikit terbuka. Raka melangkah mendekat, dan dari celah pintu ia melihat Nadia sedang duduk sendiri, menatap foto kecil di tangannya. Raka menahan napas. Di foto itu, ia melihat dirinya sendiri. Ia mengenali jas kerjanya, mengenali wajahnya yang tersenyum di samping seseorang. Tapi siapa? Ia menajamkan pandangan. Di sebelahnya, ada wanita yang wajahnya disamarkan oleh lipatan foto, tapi rambutnya, posenya, terlalu familiar. Raka mundur perlahan, hatinya berdetak keras. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya Nadia? Mengapa ia memiliki foto dirinya? Dan mengapa setiap tatapan matanya terasa seperti sedang menyimpan rahasia besar? Pagi datang dengan cahaya hangat, tapi suasana hati Raka justru dingin. Ketika Nadia datang mengganti perban, ia menatap suster itu dengan pandangan berbeda. "Suster, boleh saya lihat sesuatu?" Nadia menatapnya bingung. "Apa itu?" Raka membuka laci meja kecil di samping ranjang, mengambil sapu tangan yang semalam ia temukan di lantai saat pulang dari kamar mandi. Di ujung kain itu tertera huruf kecil, "A." "Saya menemukan ini di sini," ucap Raka pelan. "Apakah ini milik suster?" Nadia menatap sapu tangan itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia mengenali kain itu, benda terakhir yang ia bawa malam kebakaran 2 tahun lalu. Ia ingin berkata tidak, tapi lidahnya keluh. Saya tidak tahu," jawabnya tergagap, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Raka menatapnya tajam. "Huruf A ini mengingatkan saya pada seseorang." Nadia berdiri kaku. Suara langkah perawat lain terdengar dari luar, memberi waktu baginya untuk melarikan diri dari tatapan Raka yang menusuk. "Saya harus pergi dulu, Pak Raka. Maaf." Ia meninggalkan ruangan terburu-buru. Begitu pintu tertutup, Raka memejamkan mata, napasnya berat. Ada sesuatu yang pasti, tapi ia belum punya keberanian untuk mengakuinya. Suster itu, dengan mata lembut dan senyum menenangkan, menyimpan sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Sementara di koridor, Nadia berdiri menunduk, menggenggam sapu tangan serupa yang ia simpan di saku seragamnya. Hanya saja huruf yang terjahit di ujungnya adalah R. Ia menatap kain itu lama sekali, lalu berbisik nyaris tak terdengar, "Aku tidak tahu sampai kapan bisa berpura-pura." Di luar, hujan kembali turun pelan.
Seolah langit tahu bahwa dua hati di dalam rumah sakit itu tengah berperang dengan rahasia yang sama, rahasia cinta yang belum sempat berpamitan. Kalimat itu terus bergema di kepala Nadia saat ia berdiri di ruang ganti perawat, menatap seragam putihnya yang kini terasa begitu berat untuk dikenakan. Jemarinya menggenggam sapu tangan berinisial R itu begitu kuat, seolah benda kecil itu adalah satu-satunya hal yang menahan dirinya agar tidak runtuh. Hujan di luar belum reda, dan setiap tetes yang jatuh di atap rumah sakit seolah mengetuk luka lama yang belum benar-benar sembuh. Ia menatap cermin, melihat bayangan dirinya. Ada bekas luka samar di sisi pipi kanan, tersembunyi di balik jilbab yang ia rapikan setiap hari. Luka itu bukan hanya tanda di kulit, tapi juga kenangan dari masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Malam ketika dunia yang ia kenal terbakar bersama rumah kecil dan masa depannya. Malam ketika suara Raka memanggil namanya tenggelam dalam asap dan api. Malam yang ia pikir telah menghapus semua. Tapi kini, takdir membawanya kembali ke titik awal. Sementara itu, di ruang perawatan, Raka duduk diam dengan sapu tangan berinisial A di tangannya. Ia menatap huruf itu lama sekali. Perasaannya campur aduk. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, tapi hatinya menolak. Setiap tatapan, setiap kata, setiap gerak suster Nadia terasa terlalu akrab. Terlalu seperti Alia. Namun logika menahannya. Alia sudah pergi. Semua orang bilang begitu. Ia sendiri menyaksikan puing rumah mereka habis terbakar. Bagaimana mungkin? Sore itu, Raka memutuskan keluar kamar, berjalan pelan ke taman belakang rumah sakit. Angin lembut berhembus, membawa aroma basah dedaunan. Ia duduk di bangku kayu, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi tak lama, langkah lembut mendekat dari belakang. Saya pikir Bapak belum diizinkan keluar ruangan. Suara itu terdengar. Raka menoleh. Nadia berdiri di sana, dengan jas hujan setengah terbuka, wajahnya teduh seperti biasa. Saya hanya butuh udara segar, jawab Raka. Nadia duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. Udara segar memang bisa menenangkan pikiran, tapi terkadang malah membuka kenangan yang ingin dilupakan. Raka menatapnya. Benar, kadang kenangan justru yang membuat kita tetap hidup. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia menunduk, menatap jemarinya yang saling meremas. Bapak kehilangan seseorang, ya? Raka mengangguk. 2 tahun lalu. Istri saya, Alia. Dia hilang saat kebakaran di rumah kami. Sampai sekarang jasadnya tak pernah ditemukan. Nadia menggigit bibir. Matanya mulai berkaca. Mungkin dia masih hidup di suatu tempat. Kalau iya, Raka menarik napas dalam, aku ingin tahu kenapa dia tidak kembali padaku. Seng. Hanya suara hujan yang menetes di daun dan irama napas yang saling bersahutan. Nadia ingin menjawab, ingin berteriak bahwa ia tidak pernah pergi, bahwa setiap hari yang ia jalani adalah penyesalan karena tidak sempat memeluknya lagi. Tapi bibirnya keluh. Ia tidak siap melihat mata itu berubah dari harapan menjadi kebingungan, dari cinta menjadi kekecewaan. Ia memilih diam. Beberapa hari berlalu. Luka di bahu Raka mulai membaik, tapi hatinya justru semakin gelisah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Ia melihat Alia di tengah api, memanggilnya dengan suara serak, lalu berubah menjadi Nadia yang tersenyum dalam cahaya putih. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan setiap kali membuka mata, wajah suster itu muncul di pikirannya. Suatu pagi, seorang dokter senior bernama Dr. Bram datang memeriksa kondisi Raka. Mereka sudah lama saling mengenal. Kamu cepat pulih juga ya, Rak? Hati-hati, jangan terlalu memaksakan diri, ucap Bram sambil memeriksa luka di bahu. Raka mengangguk. Terima kasih, Dok. Oh ya, dokter kenal dengan suster Nadia? Bram tersenyum. Tentu. Dia termasuk perawat terbaik di sini. Kasihan juga dia. Pernah jadi pasien dulu, 2 tahun lalu. Kecelakaan kebakaran, kehilangan sebagian ingatan. Tapi dia kuat. Bangkit lagi, belajar dari awal. Kata-kata itu membuat napas Raka tertahan. Ia menatap dokter itu dengan mata melebar. Kebakaran? 2 tahun lalu. Iya, jawab Bram santai. Saya sendiri yang menanganinya waktu itu. Kasus berat. Tidak ada yang menjemputnya, jadi rumah sakit menolong hingga ia bisa berdiri sendiri lagi. Raka terdiam lama. Dunia seolah berhenti berputar.
2 tahun lalu. Kebakaran. Hilang ingatan. Semua potongan cerita bersatu dalam pikirannya. Seperti puzzle yang selama ini tercecer. Ia berterima kasih singkat pada dokter lalu menatap kosong ke arah jendela. Jantungnya berdetak cepat. Sore itu, ketika Nadia datang mengganti perban, Raka menatapnya dengan sorot berbeda. Ada kegelisahan di mata yang dulu teduh. "Suster, boleh saya bertanya?" "Tentu, Pak Raka." 2 tahun lalu, apakah suster pernah mengalami kecelakaan? Pertanyaan itu membuat Nadia menegakkan tubuhnya spontan. "Kenapa Bapak bertanya begitu?" "Dokter Bram yang bilang tentang kebakaran itu." Nadia terdiam. Tangannya yang memegang perban bergetar halus. "Itu masa lalu. Saya tidak terlalu ingat." Raka menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu, izinkan saya bantu mengingat." Nada suaranya tenang, tapi matanya menyala oleh campuran harap dan takut. Nadia mundur 1 langkah. "Tidak perlu, Pak Raka. Ada hal-hal yang lebih baik dilupakan." "Bagaimana kalau yang dilupakan justru sesuatu yang paling berarti?" Suara Raka mulai bergetar. "Saya kehilangan seseorang 2 tahun lalu, di malam kebakaran. Sekarang saya menemukan seseorang yang punya luka, punya cerita yang sama. Saya tidak tahu ini kebetulan atau takdir, tapi saya tidak bisa mengabaikannya." Air mata yang ditahan Nadia akhirnya jatuh. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba menahan suara tangis yang hampir pecah. "Bapak tidak tahu apa yang saya alami. Tidak semua orang yang selamat benar-benar hidup setelah itu." Raka berdiri perlahan, menatapnya dengan tatapan yang lembut namun tegas. "Saya tahu kehilangan. Saya tahu rasa ingin mati karena tidak bisa menyelamatkan orang yang kita cintai. Tapi kalau saya diberi kesempatan untuk bertemu dia lagi, walau hanya sekali, saya tidak akan melepaskannya." Nadia menatapnya. Dalam pandangan itu, semua perasaan yang ia kubur selama 2 tahun seolah pecah. Tapi sebelum Raka bisa melangkah lebih dekat, Nadia berlari keluar ruangan. Ia menutup pintu dan bersandar di baliknya, menutup mulut dengan tangan. Tangisnya pecah tanpa bisa dihentikan. Raka di dalam kamar hanya bisa berdiri mematung, menatap pintu yang tertutup rapat. Dalam hatinya, satu keyakinan mulai tumbuh, bahwa Suster Nadia bukan hanya seseorang yang ia temui secara kebetulan. Ia adalah bagian dari masa lalunya yang kembali mengetuk. Di luar, angin malam berhembus membawa aroma hujan yang baru berhenti. Di langit, bulan muncul perlahan di antara awan tipis, seperti saksi diam dari 2 hati yang saling mencari, tapi masih terpisah oleh luka yang belum sembuh. Raka menatap bulan itu lama, seolah berharap jawaban datang dari cahaya yang lembut itu. Ia tahu, ada sesuatu di balik tatapan mata Suster Nadia. Sesuatu yang terlalu dalam untuk sekadar rahasia pekerjaan atau masa lalu yang kelam. Tapi bagaimana caranya membuka dinding yang begitu tebal di antara mereka? Dinding yang dibangun dari rasa takut, rasa bersalah, dan mungkin cinta yang belum mati. Di sisi lain, Nadia duduk di bangku taman belakang rumah sakit. Udara malam lembab, wangi tanah basah masih terasa di hidungnya. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. "Kalau saya diberi kesempatan untuk bertemu dia lagi, walau hanya sekali, saya tidak akan melepaskannya." Sebuah kalimat yang seharusnya membuatnya bahagia, tapi justru menusuk hatinya lebih dalam. Ia ingin percaya, tapi rasa takutnya lebih besar. Bagaimana jika Raka tak lagi melihat dirinya sama seperti dulu? Bagaimana jika cinta itu berubah menjadi iba ketika kebenaran terungkap? Dari kejauhan, langkah kaki mendekat. Nadia buru-buru menyeka air mata dan berdiri. "Suster Nadia." Suara itu membuat tubuhnya menegang. Raka berdiri di bawah cahaya taman. Wajahnya lembut namun tegas. "Saya tahu saya mungkin melanggar batas, tapi saya tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa." Nadia berusaha tersenyum, meski matanya sayu. "Bapak sebaiknya kembali ke kamar. Malam sudah larut." Raka mendekat 1 langkah. "Saya hanya ingin tahu, kenapa setiap kali saya menyebut nama Alia, Anda selalu diam?" Pertanyaan itu menghantam seperti petir di dada Nadia. Ia membeku, pandangannya menunduk. "Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud." Raka tak menyerah. "Saya melihat cara Anda menatap saya, seolah menyimpan sesuatu.
Bahkan cara Anda berdoa sebelum memberi obat, sama persis seperti yang dilakukan istri saya dulu. Nadia menahan napas, dadanya naik turun. Ia ingin berlari, tapi langkahnya terasa berat. Ia tak mampu menjawab. Raka menatapnya lekat-lekat. Tolong, jangan tutup mata saya dengan kebohongan. Jika Anda tahu sesuatu tentang Alia, saya mohon, katakan. Nadia perlahan mengangkat kepala. Tatapannya basah. Kenapa Bapak tidak bisa biarkan masa lalu pergi? Suaranya pecah. Kadang lebih baik kita hidup dengan kenangan daripada menggali luka yang bisa menghancurkan segalanya. Raka mendekat. Karena saya tidak bisa hidup dengan pertanyaan. Nadia, saya tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Sejak pertama kali bertemu Anda. Setiap kali melihat Anda, saya seperti melihat dia. Nadia mundur satu langkah. Itu hanya perasaan Bapak. Kalau begitu, Raka menatapnya dalam-dalam. Buktikan. Sunyi menyelimuti mereka berdua. Hanya suara detak jam di lorong dan desir angin malam yang lewat. Wajah Nadia pucat. Tangannya menggenggam sapu tangan di sakunya begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Dalam hatinya, badai bergemuruh. Ia ingin berteriak bahwa ia adalah Alia, bahwa ia hidup dengan luka yang tak pernah sembuh. Tapi setiap kali bibirnya ingin mengucapkan, suara hatinya menahan, Raka pantas bahagia, bukan hidup dengan wanita rusak seperti aku. Dengan suara lirih, Nadia akhirnya berkata, kalau saya bukan dia, apa Bapak masih mau saya tetap di sini? Raka menatapnya dengan mata yang mulai basah. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak ingin kehilangan Anda juga. Air mata Nadia jatuh, cepat ia hapus dengan ujung jilbab. Ia menunduk dalam, lalu berkata, tolong, jangan sebut nama itu lagi. Nama itu sudah tidak boleh disebut di hadapan saya. Raka tertegun. Nama Alia? Nadia menutup matanya. Ya, nama itu membuat saya merasa seperti seseorang yang tidak pantas hidup. Raka terdiam, hatinya seperti diremas. Ia ingin memeluknya, menenangkan, tapi jarak di antara mereka terlalu besar. Nadia lalu berbalik, melangkah cepat meninggalkan taman. Hanya suara langkahnya yang menjauh, diiringi rintik hujan yang mulai turun kembali. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, sementara pikirannya penuh tanya. Mengapa suster itu begitu terguncang setiap kali mendengar nama Alia? Mengapa ia tampak menderita? Seperti orang yang menanggung dosa besar? Semakin ia mencari jawaban, semakin ia merasa bahwa takdir sedang mempermainkannya. Beberapa hari berlalu. Raka mulai bisa berjalan tanpa bantuan. Tapi hatinya tetap tak tenang. Ia sering memerhatikan Nadia dari jauh. Setiap kali ia membantu pasien lain, setiap kali ia berjalan di lorong. Wajah itu tampak tegar. Tapi di balik mata itu, Raka melihat kesedihan yang dalam. Suatu pagi, saat Raka hendak keluar dari ruang perawatan untuk berjalan sebentar, ia melihat Nadia sedang berdiri di depan ruang penyimpanan obat. Pintu terbuka sedikit. Tanpa sengaja, Raka mendengar suara lirih dari dalam. Alia, kau harus kuat. Jangan biarkan dia tahu siapa kau sebenarnya. Suara itu bergetar. Langkah Raka terhenti. Dunia seperti berhenti berputar. Suara itu, kata itu, Alia. Ia menahan napas, lalu perlahan membuka pintu lebih lebar. Nadia berdiri di depan cermin kecil. Wajahnya pucat, air matanya menetes. Begitu melihat Raka di ambang pintu, tubuhnya menegang. Bapak, suaranya tercekat. Raka menatapnya tanpa kata. Kenapa kau menyebut nama itu? Nadia menunduk, bahunya bergetar. Saya hanya... Jangan bohong lagi, Nadia. Suara Raka kini berat, seperti menahan emosi. Kau siapa sebenarnya? Air mata jatuh dari mata Nadia. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Maafkan saya, Raka. Saya tidak bermaksud membuatmu menderita lagi. Raka melangkah maju, mendekat, tapi Nadia mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Jawab aku. Suara Raka nyaris berbisik, tapi tajam. Siapa kau sebenarnya? Nadia terisak. Saya tidak pantas disebut siapa-siapa. Saya hanya seseorang yang seharusnya sudah mati. Raka terdiam, napasnya tercekat.
Kata-kata itu menusuk jantungnya. Dalam keheningan yang mencekam, mereka saling menatap. Dua jiwa yang hancur oleh masa lalu yang sama, tapi belum siap saling memeluk kembali. Nadia menunduk, lalu berlari keluar ruangan, meninggalkan Raka dalam kebisuan yang menyesakan. Di luar, hujan turun semakin deras. Nadia berdiri di bawah kanopi rumah sakit, tubuhnya gemetar oleh dingin dan ketakutan. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan di antara suara hujan yang mengguyur. "Maafkan aku, Raka, aku masih belum siap untuk kau kenali." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka sadar, nama yang selama ini ia panggil dengan doa, kini hidup kembali, tapi terlarang untuk diucapkan. Kalimat itu terus bergema di kepala Nadia ketika ia berlari menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Hujan di luar mengguyur tanpa ampun, dan setiap langkah yang ia ambil seolah semakin berat. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Ia berhenti di depan ruang kosong yang biasa dipakai untuk istirahat perawat malam, lalu menutup pintu perlahan. Di dalam ruangan yang gelap itu, ia akhirnya membiarkan tubuhnya jatuh ke lantai. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung lagi. Ia menatap kedua tangannya yang penuh bekas luka halus, lalu menyentuh sisi wajahnya yang selama ini ia sembunyikan dengan hati-hati. Di balik lapisan tipis riasan dan jilbab, masih ada jejak terbakar yang tak bisa hilang. Luka itu dulu datang bersama suara ledakan, api, dan jeritan Raka yang memanggil namanya dari balik asap. Ia ingat betul bagaimana ia mencoba meraih tangan suaminya, tapi dinding yang runtuh memisahkan mereka. Sejak saat itu, hidupnya berhenti di antara hidup dan mati. Ia diselamatkan oleh warga sekitar dalam keadaan nyaris tak sadarkan diri. Saat terbangun di rumah sakit, ia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Ingatannya terhapus sebagian. Dokter hanya mengatakan namanya Alia dari potongan identitas yang ditemukan, tapi ia tak mengenali nama itu. Wajahnya rusak, jiwanya kosong, dan ia merasa tidak layak hidup. Hingga suatu hari ia diberi kesempatan untuk mulai dari awal, dengan nama baru, Nadia. Namun kini, masa lalu itu datang mengetuk lagi, membawa wajah yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Raka, pria yang dulu menjadi alasan ia bertahan hidup, kini menjadi alasan kenapa ia ingin bersembunyi. Sementara itu, di kamarnya, Raka duduk dalam diam. Pikirannya berputar cepat. Kata-kata Nadia, ekspresinya, luka di pipinya, semuanya menyusun satu kesimpulan yang sulit ia tolak. Ia berdiri, mengambil dompetnya, dan menatap foto lama Alia di dalamnya. Wajah itu nyaris sama, hanya berbeda karena waktu dan luka. Ia memejamkan mata, berbisik pelan, "Alia, kalau itu benar kau, kenapa kau bersembunyi dariku?" Malam itu, ia memutuskan mencari jawaban sendiri. Dengan hati-hati ia keluar dari kamarnya dan menuju ruang arsip rumah sakit. Ia tahu Nadia dulu pernah menjadi pasien di sini, dan jika cerita Dokter Bram benar, semua catatannya pasti masih tersimpan. Ia membuka lemari berdebu di sudut ruangan, mencari berkas dengan nama Nadia. Setelah beberapa menit, ia menemukannya. Tangan Raka bergetar saat membaca halaman pertama. Nama asli pasien, Alia Rahman. Kondisi saat ditemukan, luka bakar 45%, trauma kepala ringan, kehilangan sebagian ingatan. Tanggal kejadian, 2 tahun lalu. Raka tertegun. Dunia seolah berhenti berputar. Ia memegang berkas itu dengan tangan gemetar, matanya memanas. "Alia," suaranya pecah, "kau hidup." Tangannya menggenggam kertas itu begitu erat hingga kertasnya nyaris robek. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ada bahagia, ada marah, ada rindu, semua bercampur jadi satu. Ia ingin segera berlari, memeluk wanita itu, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di balik rasa itu, muncul satu pertanyaan yang menghantam lebih keras dari apapun. Jika Alia masih hidup, kenapa ia memilih untuk diam? Pagi datang dengan cahaya lembut, tapi suasana hati di rumah sakit itu justru dingin. Raka berdiri di dekat jendela kamar, menatap hujan yang belum juga reda. Saat Nadia datang membawa sarapan, ia tahu ini saatnya. "Suster," panggil Raka lembut. Nadia berhenti, menatapnya dengan gugup. "Ya, Pak Raka." Raka menatap matanya dalam-dalam. "Berhentilah memanggil saya dengan sebutan itu." Nadia tampak bingung. "Maksud Bapak?" Raka melangkah pelan mendekatinya.
Karena aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Wajah Nadia memucat seketika. Tangannya refleks meremas nampan yang ia bawa. Suara logam bergemerincing. Saya tidak mengerti apa yang Bapak maksud. Raka mengambil amplop dari meja dan menyerahkannya. Aku menemukan ini di arsip rumah sakit. Catatan medis 2 tahun lalu. Nama asli pasien, Alia Rahman. Suasana hening. Hanya suara hujan yang mengetuk kaca jendela. Wajah Nadia membeku, matanya memerah. Ia ingin menyangkal, tapi tidak ada kata yang keluar. Air mata yang ditahannya akhirnya mengalir pelan. Kenapa, Alia? Suara Raka mulai bergetar. Kenapa kau tidak pernah mencariku? Kenapa kau memilih hidup sebagai orang lain? Nadia menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya pecah di antara tangis. Aku takut. Raka, aku tidak ingat siapa aku saat itu. Aku hanya tahu tubuhku dipenuhi luka, dan saat aku mulai sembuh, aku melihat wajahku di cermin, aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri. Raka mendekat, berusaha menenangkannya. Tapi kau masih Alia. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Nadia menggeleng lemah. Bukan. Alia sudah mati malam itu. Yang tersisa hanya seseorang yang setengah hidup, setengah mati, dengan wajah yang tak lagi sama. Aku tidak ingin kau melihatku seperti ini. Aku ingin kenanganmu tentangku tetap indah. Raka menatapnya dengan air mata. Kenangan tidak akan pernah cukup, Alia. Aku kehilangan setengah jiwaku saat kehilanganmu. Sekarang Tuhan mengembalikannya, tapi kau malah menolak aku. Nadia berusaha tersenyum di antara tangisnya. Raka, kau berhak bahagia. Aku tidak ingin jadi beban masa lalumu. Suasana berubah hening. Raka menatap wanita di depannya, wanita yang dulu ia kira telah pergi untuk selamanya. Sekuat apapun ia mencoba menahan air mata, suaranya tetap pecah. Kalau Tuhan sudah mengembalikanmu padaku, berarti Dia masih memberi kita kesempatan. Alia, tidak ada alasan untuk berpura-pura lagi. Nadia menatap wajah Raka, dan di mata itu ia melihat ketulusan yang sama seperti dulu. Tapi ketakutan masih menahan langkahnya. Ia memalingkan wajah, berbisik lirih. Biarkan aku pergi, Raka. Aku lebih tenang dengan nama ini. Raka memegang tangannya, lembut namun tegas. Aku tidak peduli nama apa yang kau pakai. Nadia, Alia, siapapun kau, hatiku tetap mengenalmu. Air mata Nadia jatuh lagi. Ia menatap tangan Raka yang hangat menggenggam tangannya yang dingin. Dalam genggaman itu, ia merasakan sesuatu yang selama ini hilang, rumah. Namun sebelum sempat menjawab, suara panggilan darurat terdengar dari pengeras suara rumah sakit. Kode biru. Unit gawat darurat. Nadia tersentak. Dengan cepat ia melepaskan genggaman Raka dan berlari keluar ruangan. Maaf, Raka, aku harus pergi, katanya sambil menahan air mata. Raka berdiri di tempatnya, menatap kepergiannya yang semakin jauh. Ia tahu, percakapan mereka belum berakhir. Belum juga selesai. Tapi satu hal sudah pasti, kini tidak ada lagi rahasia antara mereka. Hanya waktu yang akan menentukan apakah luka itu bisa sembuh, atau justru membuka luka baru yang lebih dalam. Di luar, hujan mulai reda. Namun bagi dua hati itu, badai baru saja dimulai. Nadia berlari menyusuri lorong rumah sakit menuju ruang gawat darurat. Detak jantungnya berpacu dengan langkah kakinya. Tangis yang belum kering di pipinya kini tertutupi oleh kesibukan darurat di sekelilingnya. Perawat lain berlarian, dokter memanggil instruksi cepat, dan suara monitor jantung terdengar bersahutan. Namun di antara hiruk-pikuk itu, pikirannya terus kembali pada wajah Raka, pada tatapan yang kini sudah tahu segalanya. Ia bahkan tak sempat menghapus air mata sebelum meninggalkan kamarnya. Raka kini tahu bahwa Nadia adalah Alia. Rahasia yang ia jaga 2 tahun lamanya akhirnya terungkap. Tapi mengapa? Justru setelah semua terbuka, hatinya terasa lebih sesak dari sebelumnya. Sementara itu, Raka masih berdiri di kamar yang kini terasa sepi. Hujan berhenti, tapi aroma lembabnya masih menempel di udara. Ia menatap kosong ke arah pintu yang tadi ditutup Nadia. Tangannya yang tadi menggenggam tangan wanita itu kini gemetar. Ada perasaan lega karena kebenaran akhirnya muncul, tapi juga perasaan takut. Ia tahu, meski wajah di hadapannya tadi adalah Alia,
Jiwa yang ia lihat bukanlah Alia yang sama. Luka, kehilangan, dan waktu telah mengubah segalanya. Ia duduk perlahan di kursi dekat jendela, memandangi taman yang masih meneteskan sisa air hujan. Di sana, 2 tahun lalu, ia sering membayangkan Alia datang kembali, tersenyum, dan mengatakan bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Kini hal itu terjadi, tapi tidak seperti bayangan yang ia harapkan. Beberapa jam kemudian, pintu kamarnya terbuka. Nadia masuk, wajahnya lelah, mata sembab tapi tetap berusaha tersenyum. Pasien di UGD sudah stabil, katanya pelan sambil merapikan rambut yang sedikit terlepas dari jilbabnya. Raka hanya menatapnya, tanpa suara. Hening panjang mengisi ruangan. Nadia tahu, tidak ada lagi tempat untuk berpura-pura. Ia menarik kursi dan duduk di tepi ranjang, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk mendengar napas Raka yang berat. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. Raka menatapnya, matanya berkaca. "Untuk apa?" "Untuk semuanya. Untuk menghilang tanpa jejak. Untuk tidak memberitahumu kalau aku masih hidup. Untuk bersembunyi di balik nama yang bukan milikku." Raka menggeleng pelan. "Kau tidak perlu minta maaf karena bertahan hidup, Alia." Nadia menunduk. "Jangan panggil aku Alia." "Kenapa tidak? Itu nama yang Tuhan berikan padamu." "Karena setiap kali mendengar nama itu, aku teringat pada malam di mana aku kehilangan segalanya," jawabnya lirih. "Aku lebih memilih jadi Nadia, seseorang yang tak punya masa lalu. Hanya dengan cara itu aku bisa bernapas lagi." Raka terdiam. Ia mengerti rasa sakit itu, tapi sulit baginya menerima bahwa orang yang ia cintai kini menolak masa lalunya sendiri. Ia ingin menggenggam tangannya, tapi ia takut sentuhannya justru membuat luka itu makin dalam. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku sempat ingin datang padamu waktu ingatan mulai kembali. Tapi saat aku melihat dirimu dari jauh, aku takut. Aku lihat kau mulai bangkit, bekerja, mencoba hidup tanpa aku. Aku tidak ingin mengganggu kedamaian itu." Raka tertawa getir. "Kedamaian? Tidak ada yang damai dalam hidupku sejak malam itu. Setiap hari aku berdoa agar waktu bisa berputar. Aku bahkan menyalahkan Tuhan karena mengambilmu terlalu cepat." Air mata mengalir di pipi Nadia. "Dan sekarang kau menyalahkan aku karena tidak segera kembali." Raka menatapnya lama. "Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya hidup denganmu lagi, setelah semua ini." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat dada Nadia semakin berat. Ia tahu, luka di antara mereka tak bisa sembuh hanya dengan pertemuan dan air mata. Ada jurang dalam yang terbentuk oleh waktu dan rasa bersalah. Beberapa detik sunyi. Lalu Raka berkata pelan, "Aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tidak ada yang berubah. Luka di wajahmu, nama yang kau ganti, semuanya tidak menghapus siapa kau bagiku." Nadia mengangkat kepala perlahan, menatap mata Raka yang basah. "Tapi aku sudah berubah, Raka. Aku bukan istrimu yang dulu. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih pantas disebut istri." Raka menatapnya dalam-dalam. "Cinta tidak butuh izin untuk tetap ada, Alia. Ia hanya butuh hati yang mau bertahan, meski bentuknya tak lagi sama." Air mata Nadia jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia tak tahu harus percaya atau tidak. Bagian dalam dirinya ingin menyerah, tapi bayangan masa lalu masih terlalu kuat. "Aku ingin percaya," katanya lirih. "Tapi setiap kali aku melihatmu, aku juga melihat semua yang hancur karena aku." Raka menggeleng. "Tidak ada yang hancur karena kau. Yang hancur adalah aku ketika kehilanganmu." Suasana hening kembali. Angin sore masuk melalui jendela yang terbuka sedikit. Suara daun bergesek di taman terdengar lembut, seolah Allah mencoba menenangkan dua hati yang tersesat. Nadia berdiri pelan, mengusap pipinya. "Aku butuh waktu, Raka. Aku belum siap menghadapi dunia sebagai Alia lagi." Raka menatapnya tanpa memaksa. "Kalau kau butuh waktu, aku akan menunggu. Tapi jangan pergi lagi tanpa kabar." Nadia tersenyum samar, senyum yang hampir tak terlihat. "Aku tidak janji bisa jadi istrimu lagi. Tapi aku janji tidak akan lari." "Cukup itu," jawab Raka dengan suara bergetar. Ia ingin memeluknya,
tapi hanya bisa menatap saat Nadia berbalik hendak keluar. Di ambang pintu, Nadia berhenti. "Raka," panggilnya pelan. "Iya." "Terima kasih karena masih mengenaliku, meski dunia sudah tidak mengenal siapa aku." Raka tersenyum kecil. "Kau tidak pernah benar-benar hilang dari hatiku." Nadia keluar perlahan, meninggalkan Raka sendiri di kamar itu. Ia berjalan menuju taman, menatap langit yang kini mulai berwarna oranye. Di antara cahaya senja, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Mungkin Tuhan memang belum selesai menulis cerita kami. Tapi kali ini, aku ingin jadi orang yang kuat, bukan lagi yang hilang." Dan di kamar itu, Raka menatap keluar jendela, melihat bayangan Nadia berjalan menjauh. Dalam hatinya, sebuah doa baru terucap. Semoga jarak ini bukan perpisahan, melainkan jalan untuk menemukan satu sama lain kembali, dengan cara yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih tulus. Namun jauh di sudut hatinya, Raka juga tahu, pertemuan kembali dengan Alia bukanlah akhir dari cerita. Justru baru permulaan dari perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka yang selama ini tak pernah benar-benar sembuh. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kabut. Ada perasaan lega karena kebenaran akhirnya terbuka, tapi juga kegelisahan yang menggantung di udara setiap kali Raka dan Nadia saling berpapasan. Mereka kini tahu siapa satu sama lain, tapi seolah belum tahu harus bagaimana bersikap. Raka mulai pulih dan diperbolehkan berjalan keluar kamar. Ia sering duduk di taman belakang rumah sakit, menatap langit sore yang berwarna lembut. Di sana, ia kerap melihat Nadia lewat bersama rekan-rekannya, membawa troli obat, menyapa pasien, selalu dengan senyum yang menenangkan. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada keheningan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, saat hujan baru saja berhenti, Raka memutuskan mengunjungi ruang perawat. Ia ingin bicara, meski belum tahu harus mulai dari mana. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Di atas meja kerja, berjejer catatan pasien dan beberapa barang pribadi para suster. Tapi sesuatu menarik perhatiannya, sebuah laci kecil yang sedikit terbuka. Ia tidak bermaksud mengintip, tapi sudut matanya menangkap selembar foto lusuh di dalamnya. Raka menarik napas dalam. Ia menatap sekitar, memastikan ruangan kosong, lalu perlahan membuka laci itu sepenuhnya. Foto itu diambil di taman kecil yang dulu ada di depan rumah kontrakan mereka. Ia berdiri di tengah, mengenakan kemeja putih, sementara di sebelahnya, seorang wanita tersenyum memegang tangan kirinya, Alia. Foto itu robek di pinggir, tapi senyum itu, tatapan itu, ia kenal betul. Raka menggenggam foto itu erat. Matanya memanas. Dalam sekejap, semua kenangan 2 tahun lalu mengalir kembali. Malam ulang tahun Alia, tawa di dapur kecil, doa sebelum tidur, dan kalimat terakhir yang terdengar sebelum rumah itu dilalap api. "Aku mencintaimu, Raka, apapun yang terjadi." Ia menutup mata, menahan tangis yang hampir pecah. Ketika membukanya, air mata sudah jatuh tanpa suara. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakang. Nadia berdiri di pintu, wajahnya terkejut melihat Raka di sana. Matanya langsung tertuju pada foto yang digenggam Raka. Wajahnya memucat. "Raka?" Suaranya hampir tak terdengar. Raka menatapnya dengan pandangan yang dalam. "Kau menyimpan foto ini selama ini?" Nadia menunduk. Suaranya gemetar. "Aku tidak bermaksud menyembunyikan. Aku hanya tidak sanggup membuangnya." Raka mendekat perlahan, langkahnya pelan namun pasti. "Berarti selama ini kau masih mencintaiku." Nadia menahan napas, lalu menggeleng lemah. "Cinta itu tidak pernah pergi, Raka. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana harus hidup dengannya. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku merasa bersalah karena membuatmu kehilangan segalanya." Raka meletakkan foto itu di meja. "Aku tidak pernah kehilangan segalanya, Alia. Yang kuanggap hilang justru kau. Dan sekarang kau kembali, tapi masih bersembunyi di balik nama yang bukan milikmu." Nadia memejamkan mata, menahan air mata. "Aku sudah mencoba, Raka. Aku sudah berusaha menjadi orang lain agar bisa melupakan luka itu. Tapi setiap hari, setiap malam, bayanganmu selalu datang. Aku hanya ingin menenangkan hatiku, bukan melarikan diri." Suasana hening. Hanya suara hujan di kejauhan dan napas mereka yang berat. Raka mengambil satu langkah mendekat,
Jarak di antara mereka kini hanya sejengkal. Luka itu bukan alasan untuk menutup pintu, katanya pelan. Kita berdua sama-sama terluka. Tapi kalau kita terus bersembunyi di balik rasa takut, kapan kita akan benar-benar sembuh? Nadia menggigit bibirnya. Aku takut, Raka. Takut kalau kau menatapku bukan dengan cinta, tapi dengan iba. Raka menatapnya lekat. Kalau aku iba, aku tidak akan mencari. Aku mencari karena aku ingin hidup lagi, bersamamu. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam lama. Matanya berkaca, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada sesuatu di dada yang hangat, seperti api kecil yang dulu hampir padam kini menyala kembali. Namun sebelum sempat ia menjawab, suara langkah lain terdengar. Seorang perawat lain masuk membawa berkas pasien. Melihat Raka di dalam, ia terkejut. Pak Raka, Anda belum diizinkan masuk area ini. Ruangan ini khusus staf, katanya canggung. Raka tersadar, lalu mengangguk. Maaf, saya hanya mencari Suster Nadia. Perawat itu menatap keduanya bergantian, lalu tersenyum samar dan pergi. Begitu pintu tertutup, Raka menatap Nadia lagi. Aku akan pulang minggu depan. Dokter sudah bilang aku cukup sehat. Nadia menunduk. Syukurlah. Tapi aku tidak ingin pulang sendirian, lanjut Raka. Aku ingin kau ikut denganku. Nadia mendongak cepat. Apa maksudmu? Tidak harus sekarang, kata Raka pelan. Tapi suatu hari nanti, saat kau sudah siap. Rumah itu masih ada. Alia, rumah kecil yang dulu kita tinggali, kini sudah diperbaiki. Aku menunggunya bukan karena harta, tapi karena di sana, setiap sudutnya masih menyimpan doaku untukmu. Air mata Nadia jatuh lagi. Tapi kali ini ia tidak menutupinya. Ia menatap Raka dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan takut. Aku ingin percaya, Raka. Tapi aku masih berhutang pada diriku sendiri. Aku harus berdamai dengan masa laluku dulu. Raka mengangguk pelan. Baik. Tapi jangan biarkan masa lalu memenjarakanmu terlalu lama. Karena di luar sana, ada masa depan yang menunggumu. Nadia menatap foto di meja, lalu menyentuhnya lembut. Aku simpan foto ini bukan karena tidak bisa melupakanmu, tapi karena aku ingin mengingat bagaimana cinta itu pernah membuatku kuat. Raka tersenyum, matanya lembut. Dan aku ingin kau tahu, cinta itu belum berakhir. Suara hujan perlahan reda, berganti cahaya lembut dari jendela. Mereka berdua berdiri berhadapan, tidak lagi dengan jarak sejauh dulu. Tapi belum juga cukup dekat untuk menggenggam tangan. Nadia menarik napas panjang. Terima kasih sudah menemukanku, Raka. Tapi izinkan aku menemukan diriku sendiri sebelum aku kembali padamu. Raka menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku akan menunggu, seperti dulu aku menunggumu pulang. Nadia berbalik, meninggalkan ruangan itu dengan langkah pelan namun mantap. Di tangannya, ia menggenggam foto lama yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sementara Raka berdiri di sana, menatap pintu yang baru saja tertutup. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi untuk pertama kalinya setelah 2 tahun kehilangan, ia merasa bahwa takdir akhirnya mulai mengembalikan satu persatu bagian jiwanya yang hilang. Dan di luar sana, matahari mulai menembus awan, menerangi rumah sakit yang baru saja melewati malam paling panjang. Malam di mana cinta lama akhirnya berani keluar dari persembunyiannya. Namun bagi Raka, cahaya pagi itu justru terasa menyesakkan. Karena di balik keindahan yang tenang, ada perasaan takut yang ia coba sembunyikan. Takut kehilangan lagi, kali ini bukan karena maut, tapi karena keinginan Alia sendiri untuk menjauh. Sejak hari itu, Raka dan Nadia, atau Alia, seperti namanya yang sesungguhnya, jarang berbicara panjang. Mereka bertemu sekadar saling menyapa. Seperti dua orang asing yang tahu terlalu banyak tentang satu sama lain tapi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Raka mencoba menghormati ruang yang Alia minta. Namun setiap jarak yang ia berikan justru terasa seperti luka baru. Sore itu, Raka duduk di taman rumah sakit, membawa secangkir kopi dan buku catatan kecil yang dulu sering ia tulis bersama Alia. Ia membuka halaman terakhir, di mana tulisan tangan Alia masih terbaca samar. Kalau suatu hari aku hilang, carilah aku di doa-doa yang kau sebut setiap malam. Raka tersenyum getir. Aku mencarimu di doa,
Dan ternyata Tuhan benar-benar mengembalikanmu, bisiknya pelan. Tak jauh dari sana, Nadia berdiri diam di balik jendela ruang perawat, menatap pria yang dulu ia cintai. Ada kerinduan di matanya, tapi juga ketakutan yang sama besarnya. Ia tahu cinta itu belum mati, tapi juga belum siap untuk hidup kembali. Hatinya masih terbelah antara keinginan untuk memeluk masa lalu dan tekad untuk menatap masa depan tanpa rasa bersalah. Sampai suatu malam, ketika rumah sakit mulai sunyi, Nadia memutuskan menulis surat. Ia menyalakan lampu kecil di meja kerjanya, menatap kertas putih di depannya lama sekali sebelum pena itu mulai bergerak. Raka, mungkin Tuhan mempertemukan kita bukan untuk memulai lagi, tapi untuk menutup yang belum sempat selesai. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai kedamaian yang baru kupelajari setelah kehilangan segalanya. Aku ingin hidup bukan karena cinta saja, tapi karena aku akhirnya mengerti arti bertahan. Air mata menetes di kertas, membentuk noda samar di huruf-huruf terakhir. Keesokan paginya, Raka menerima surat itu. Ia membacanya perlahan. Setiap kata terasa seperti pisau yang lembut tapi menembus dalam. Tangannya bergetar, tapi senyumnya tetap ada. Senyum sedih seseorang yang tahu bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Siang itu, Raka datang ke ruang perawat. Ia melihat Nadia sedang menyiapkan obat untuk pasien, tampak sibuk dan berusaha tenang. "Suratmu indah," ucap Raka pelan. Nadia terkejut, hampir menjatuhkan botol di tangannya. "Kau sudah membacanya?" Raka mengangguk. "Dan aku mengerti semuanya." Nadia menatapnya, matanya mulai berkaca. "Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak meninggalkanmu lagi. Tapi aku harus menyembuhkan hatiku sendiri sebelum aku bisa menjadi seseorang untukmu." Raka mendekat satu langkah. "Aku akan menunggumu, meski itu seumur hidupku." Nadia menunduk, air mata jatuh di punggung tangannya. "Jangan menunggu terlalu lama, Raka. Waktu tidak selalu berpihak pada cinta." Raka tersenyum lembut. Kalau cinta itu sejati, waktu tidak akan pernah jadi musuh. Hening mengisi ruangan. Hanya suara napas mereka berdua dan detak jam di dinding yang seolah mengikuti irama hati. Raka mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Nadia dengan lembut. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat dunia di sekeliling mereka berhenti. Namun kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Suara pintu terbuka mendadak membuat Nadia cepat-cepat menarik tangannya. Seorang dokter masuk, membawa kabar bahwa rumah sakit akan memindahkan Nadia ke cabang lain selama beberapa bulan. Rumah sakit butuh tenaga medis di panti asuhan milik yayasan. "Kamu direkomendasikan langsung oleh kepala perawat," jelas dokter itu. Nadia tertegun. Raka menatapnya, wajahnya berubah pucat. "Kapan?" "Besok pagi." Setelah dokter keluar, hening kembali turun di antara mereka. Raka berusaha tersenyum meski matanya basah. "Jadi Tuhan memang ingin kau pergi lagi, tapi kali ini dengan alasan yang lebih indah." Nadia menatapnya lama. "Aku tidak pergi untuk menjauh, Raka. Aku hanya ingin menemukan diriku sepenuhnya, agar kalau suatu hari aku kembali, aku bisa datang tanpa rasa takut." Raka mengangguk pelan, menelan berat perasaannya. "Dan aku akan menunggumu di rumah yang dulu pernah kita bangun bersama, Alia." Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon kecil rumah sakit, menatap langit penuh bintang. Di tangannya, ia menggenggam foto lama mereka berdua, kini sudah diperbaiki dengan selotip di bagian yang robek. "Cinta ini tidak pernah padam, Alia," bisiknya. "Mungkin Tuhan ingin kita belajar bahwa cinta sejati bukan tentang dekat atau jauh, tapi tentang keyakinan bahwa hati yang ditakdirkan akan selalu saling mengenali, bahkan di antara ribuan jarak." Di ruangnya sendiri, Nadia mengemasi barang-barang. Ia menatap seragam putihnya yang tergantung rapi, lalu menatap cermin. Wajahnya masih dengan bekas luka, tapi di balik luka itu kini ada cahaya yang berbeda, cahaya keberanian. Ia tersenyum kecil pada bayangannya. "Aku tidak akan lari lagi, Raka. Tapi kali ini, biarkan aku datang bukan sebagai wanita yang hancur, melainkan yang sudah utuh." Pagi tiba dengan langit cerah. Raka menunggu di depan rumah sakit, membawa buket bunga mawar putih. Saat mobil yayasan datang, Nadia muncul dengan koper kecil di tangannya. Ia berhenti di hadapan Raka, menatapnya dalam. "Terima kasih untuk segalanya,
katanya lembut. Raka menyerahkan bunga itu. Untuk perjalananmu. Dan untuk cintaku yang tetap di sini. Nadia menerima bunga itu dengan tangan bergetar. Matanya basah, tapi senyumnya tulus. Kau selalu tahu cara membuat perpisahan terasa seperti janji. Raka menatapnya, mencoba menghafal setiap garis wajah yang kini penuh keberanian. Karena aku percaya, ini bukan akhir. Mobil perlahan melaju, meninggalkan halaman rumah sakit. Dari jendela, Nadia menatap Raka yang berdiri di bawah sinar matahari pagi, membawa foto mereka di dadanya. Angin meniup jilbabnya lembut, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ia tahu, cinta mereka belum selesai, hanya sedang diuji sekali lagi. Dan di kejauhan, di antara riuh dunia yang terus berputar, dua hati itu masih saling berdoa dengan nama yang sama, di bawah langit yang sama, berharap Tuhan masih menulis bab berikutnya dari cinta yang tak pernah padam. 6 bulan telah berlalu sejak mobil yang membawa Nadia pergi meninggalkan halaman rumah sakit. Musim hujan telah berganti dengan udara hangat bulan April. Bunga Kamboja bermekaran di halaman kecil rumah Raka, menebarkan wangi yang samar tapi menenangkan. Namun di balik semua ketenangan itu, hati Raka tetap menunggu, seolah waktu berhenti sejak kepergian Nadia. Setiap pagi, ia berjalan melewati kamar yang dulu penuh dengan tawa Alia. Di meja ruang tamu, foto lama mereka berdua kini berdiri berdampingan dengan foto bunga mawar putih yang ia tanam di taman belakang. Ia menyiraminya setiap hari, seperti menyiram harapan yang tak mau layu. Alia, bisiknya lirih setiap kali memandangi langit pagi, semoga kau bahagia di tempatmu sekarang. Sementara di sisi lain kota, Nadia menjalani hari-hari barunya di panti asuhan milik yayasan tempat ia ditugaskan. Panti itu berdiri sederhana di pinggir kota, dikelilingi pohon-pohon besar dan suara tawa anak-anak yang membuat tempat itu terasa hidup. Sejak hari pertama, Nadia langsung jatuh cinta pada tempat ini. Anak-anak memanggilnya Bunda Suster, dan setiap panggilan itu seperti mengisi ruang kosong dalam dirinya yang selama ini hampa. Namun di balik tawa anak-anak itu, setiap malam Nadia tetap duduk di tepi ranjangnya, memandangi bunga mawar putih yang mulai mengering di vas kecil. Ia memegangnya lembut, seolah sedang menggenggam tangan Raka. Aku baik-baik saja, Raka, bisiknya pelan, tapi setiap hari aku tetap rindu. Hingga suatu sore, panti asuhan itu kedatangan tamu dari kota. Seorang pria berjas sederhana turun dari mobil, membawa beberapa kardus berisi perlengkapan sekolah. Senyum ramahnya membuat anak-anak berlari menghampiri, memanggil dengan riang, Om, Om, terima kasih, Om. Pria itu tertawa kecil, mengelus kepala mereka satu persatu. Tapi begitu matanya berkeliling ke halaman, langkahnya berhenti. Di bawah pohon mangga tua, ia melihat sosok wanita berjilbab putih sedang mengajari anak-anak membaca. Suaranya lembut, matanya hangat, dan gerak tubuhnya membuat waktu di sekitarnya berhenti. Raka terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Nadia menoleh karena mendengar riuh anak-anak. Dan saat pandangannya bertemu dengan pria yang berdiri di dekat gerbang, tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak keras, seolah berusaha melompati waktu 6 bulan yang memisahkan mereka. Raka? Suaranya tercekat. Raka melangkah perlahan, seakan takut gerakannya akan membuat bayangan di hadapannya menghilang. Aku tidak bermimpi, kan? Suaranya bergetar. Nadia berdiri, menatapnya dengan air mata yang sudah tidak bisa dibendung. Kenapa kau kesini? Raka tersenyum samar, menatapnya dengan mata yang lembut tapi lelah oleh rindu. Karena aku menepati janjiku. Aku bilang aku akan menunggumu, kan? Tapi ternyata aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus menemuimu, meski hanya untuk melihat kau baik-baik saja. Anak-anak menatap mereka heran, tapi Nadia memberi isyarat agar mereka kembali bermain. Begitu mereka pergi, suasana di antara keduanya menjadi hening. Kau terlihat lebih tenang, kata Raka akhirnya. Aku tahu tempat ini membuatmu bahagia. Nadia tersenyum kecil. Mereka memberiku alasan untuk hidup lagi. Setiap senyum anak-anak di sini mengajarkan arti keikhlasan yang sesungguhnya. Raka mengangguk, dan aku belajar arti sabar dari menunggumu. Keduanya terdiam lama, hanya angin sore yang berhembus lembut di antara mereka. Raka menatap wajah Nadia yang kini tampak berbeda, bukan lagi wanita yang diliputi ketakutan, tapi wanita yang berdiri tegak dengan kekuatan baru. Kau berubah.
kata Raka dengan suara pelan. Aku harus, jawab Nadia. Kalau tidak, aku akan terus hidup di masa lalu. Raka tersenyum. Lalu, bolehkah aku ikut hidup di masa depanmu? Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam. Ia menunduk, menatap tanah di kakinya. Aku tidak ingin jadi luka dalam hidupmu lagi, Raka. Raka mendekat perlahan. Alia, dengarkan aku. Luka itu bukan penghalang, tapi pengingat bahwa kita pernah berjuang. Kau pikir aku datang ke sini untuk memintamu kembali? Aku datang untuk mengucap terima kasih. Karena berkatmu, aku tahu arti cinta yang tidak menuntut balasan. Nadia menatapnya, matanya mulai basah. Kau selalu tahu cara membuatku menangis. Raka tersenyum lembut. Karena air matamu selalu jujur, Alia. Dan aku rindu kejujuran itu. Mereka berdiri berhadapan, dalam jarak yang cukup dekat untuk saling merasakan napas. Aku tidak akan memaksamu kembali padaku, lanjut Raka. Tapi jika suatu hari kau ingin pulang, rumah itu masih sama. Pintu depannya tidak pernah terkunci. Nadia menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang akhirnya pecah. Ia berusaha bicara di sela tangisnya. Raka, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tidak perlu berkata apa-apa. Raka menatapnya lembut. Kadang cinta cukup diam untuk dimengerti. Mereka terdiam lama. Di kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang, menambah syahdu pertemuan itu. Raka menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap. Sudah waktunya aku pulang, katanya pelan. Nadia buru-buru berkata, Raka? Raka menoleh, dan untuk pertama kalinya setelah lama, Nadia memanggil namanya tanpa ragu. Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Raka tersenyum, matanya berkaca. Terima kasih karena masih hidup. Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan halaman panti yang kini dipenuhi cahaya senja. Nadia berdiri memandangi punggungnya yang menjauh, sementara hatinya bergemuruh oleh perasaan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Malam itu, di ruang tidurnya yang sederhana, Nadia berlutut dalam doa. Ya Tuhan, bisiknya dengan air mata mengalir. Jika memang cinta ini kau beri untuk mempertemukanku dengannya, maka izinkan aku kembali padanya bukan karena rindu, tapi karena aku sudah siap membahagiakannya. Dan di tempat berbeda, di rumah kecilnya yang sunyi, Raka menatap langit malam yang sama. Jika cinta ini benar dari MU, bisiknya, tolong jagalah dia sampai waktunya kami pulang pada satu sama lain. Langit malam tampak damai. Angin berhembus lembut, membawa bisikan dua hati yang berdoa dengan nama yang sama. Dan di antara gemintang yang berkelap, mungkin Tuhan sedang tersenyum, karena dua jiwa yang sempat terpisah, kini telah menemukan arah untuk pulang. Beberapa minggu kemudian, di halaman panti asuhan yang penuh tawa anak-anak, Raka datang lagi. Tapi kali ini tidak sendiri. Ia membawa beberapa teman dari rumah sakit untuk mengadakan kegiatan sosial. Senyum Nadia muncul di antara kerumunan, mengenakan seragam putih yang bersih, wajahnya bercahaya oleh ketenangan yang baru. Ketika kegiatan usai, anak-anak memaksa mereka berdua duduk berdampingan di musola kecil panti itu. Lampu gantung berayun pelan, menebar cahaya lembut. Raka menatap Nadia lama sekali, lalu berbisik pelan, Aku tidak datang sebagai pasien, Alia. Aku datang sebagai pria yang ingin melanjutkan doa yang dulu terputus. Nadia menunduk, air matanya mengalir. Dan aku tidak lagi datang sebagai suster, Raka. Aku datang sebagai wanita yang sudah belajar memaafkan dirinya sendiri. Raka menggenggam tangannya. Di hadapan anak-anak yang kini berbaris rapi, mereka mengucap ijab dengan sederhana. Tanpa pesta, tanpa kemewahan, hanya doa dan senyum tulus. Kupanggil kau suster, bisik Raka sambil tersenyum, karena kaulah yang menyembuhkan hatiku. Nadia menatapnya lembut. Dan aku memanggilmu suami, karena hanya denganmu aku benar-benar merasa hidup. Sore itu, di bawah cahaya senja yang hangat, cinta yang lama terkubur akhirnya kembali berdiri. Bukan dengan tangis, tapi dengan ketenangan, cinta yang tidak lagi mencari, karena telah menemukan rumahnya sendiri.